Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi hari yang sangat mulia ini di bulan Rabiul Awal, di masjid yang kita cintai ini kita berkumpul bersama dalam rangka mengisi kemuliaan waktu yang Allah agungkan di dalamnya, yaitu waktu ba'da subuh sampai terbit matahari nanti. Mudah-mudahan waktu yang kita makmurkan di masjid ini dengan zikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta di dalamnya mengkaji tentang nasihat-nasihat agama dan nasihat-nasihat keimanan, akan berbuah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa kita niat i'tikaf, ya. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi taala. Jadi saya niat i'tikaf di dalam masjid ini selama saya masih berada di dalam masjid. Niat i'tikaf, ya. Mudah-mudahan duduknya kita pun dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, pada bulan ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun memang terjadi, ya, ada berbeda pendapat tanggal lahirnya Nabi, tapi kalau bulannya sepakat bulan Rabiul Awal, ya. Jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama, Nabi Muhammad lahir tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi ada juga yang berkata, oh enggak, tanggal 9. Ada yang mengatakan tanggal 7, tanggal 2. Mau tanggal 2, mau tanggal 7, mau tanggal 9, ataupun tanggal 12 Rabiul Awal, tapi pada intinya lahir Nabi jatuh pada bulan Rabiul Awal. Maka itulah orang mengadakan maulid kadang-kadang lebih awal. Ya nggak apa-apa, karena udah masuk waktunya. Wah, ini belum 12 Rabiul Awal udah ngadain maulid, Nabinya aja belum lahir. Karena ada juga pendapat yang mengatakan Nabi lahir tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 7 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Maka inilah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang berada di bulan kelahirannya. Ibaratnya ulang tahun, ya, ulang tahun Nabi kita Muhammad SAW, ya. Nah, biasanya orang kalau ulang tahun itu ada kado istimewa, ya, yang kita berikan kepada orang yang kita cintai. Kira-kira nih kita mau ngasih kado apa nih bulan Rabiul Awal untuk Nabi kita Muhammad SAW, ya enggak? Biar kita ini ada perhatiannya, ya. Kita kalau ada orang yang kita cintai, apa istri, ya, apa anak, sahabat ulang tahun, biasa kita ribet, ya. Kita pusing biasanya. Kenapa? Mau min kado apa yang pas? Ya jangan kan gitu. Anak kita aja nih, anak kita diundang ulang tahun sama tetangga, anak tetangga. Kadang-kadang kita mau cariin tuh kado yang bikin senang anak tetangga. Ya Allah, ya enggak? Itu anak tetangga, ya, yang kita nggak ada apa-apanya, cuma sekedar tetangga, tapi kita ajak anak-anak kita ke tempat, ya, jajanan anak atau ke tempat kelontongan, kita mau beliin hadiah buat anak tetangga. Nah, ini kita udah mengklaim semuanya, ngaku umat Nabi Muhammad SAW. Maka dia ngaku saya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kita mau kasih kado apa nih di bulan Rabiul Awal? Kado yang bisa nyenengin hati Nabi Muhammad SAW. Tapi terus terang, ya, Nabi Muhammad mau dikasih kado kayak gituan mah ya kagak girang, ya. Kan Nabi la ya'jibu syai'un minad dunya. Nabi Muhammad enggak kagum dah
sama barang-barang dunia yang kita kadang-kadang pusing mikirin pengen punya. Nabi mah biasa-biasa aja barang dunia ya. Jadi kalau kita mau ngasih dunia sama Nabi, ya Nabi nggak girang sama sekali ya. Kalau kita sih dikasih kado misalnya handphone, seneng ya. Nabi kita beliin handphone, ya elas handphone buat apaan ya Nabi. Kita mau kasih kado apa misalnya mobil ya. Di kado yang terbaik lah untuk Nabi Muhammad SAW. Apa itu kado yang terbaik buat aku? Ya tentunya kita meneladani dah ada satu sifat, satu karakter ya, yang meskipun nggak seutuhnya, nggak sempurna, kita ingin meneladani ajaran Nabi Muhammad SAW. Atau apa? Atau saya mau kasih kado dah di bulan Ramadan ini, saya pengen baca sholawat setiap hari 1000 untuk Nabi Muhammad SAW, misalnya gitu. Apa aja Pak, bulan Rabiul Awal ini kita kasih kado, niatin ya Allah, ini bulan Rabiul Awal mau ngasih sama Nabi apa ya? Oh saya mau ini aja dah, bulan Rabiul Awal saya mau mulain setar pakai siwak, pakai siwak, saya mau pakai siwak nih, misalnya gitu. Atau saya mau kasih kado Nabi Muhammad, pengen ngikutin satu sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa ya sunnah Nabi Muhammad? Ya banyak. Apa aja deh, pilih salah satu. Kalau kita nggak bisa semuanya ya pilih dah yang kita sekira-kira bisa ngejalanin. Apa ya? Oh sholat berjamaah dah, saya mau jaga berjamaah saya misalnya. Itu namanya kita niat, ya Allah saya mau hidupkan sholat berjamaah dengan niat memberikan kado kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sebab bikin senang itu, bikin senang siapa? Senang Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah katakan dalam sebuah hadis, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Kata gitu Nabi. Kehidupanku, aku masih hidup nih, itu kebaikan buat kalian. Aku sudah meninggal pun, wafatku pun itu kebaikan buat kalian. Jadi sahabat ketika dengar ucapan Nabi begitu agak aneh gitu. Iya kalau masih hidup ya mau banyak manfaatnya Nabi buat kita. Kita punya problem, kita nanya sama Nabi langsung dijawab. Kita punya urusan agama belum paham, kita nanya sama Nabi, Nabi jawab. Ya bahkan kita berbuat dosa pun nggak langsung diazab. Kenapa? Masih ada Nabi. Nah gitu ya. Kalau Nabi masih hidup banyak manfaatnya. Duduk bersama Nabi enak, bareng sama Nabi, makan sama Nabi, sholat bareng sama Nabi, jihad berangkat sama Nabi, enak. Nah, kalau udah meninggal, kebaikan apa yang kita dapat setelah Nabi nggak ada? Sahabat bertanya, ya Rasulullah gimana kalau engkau sudah meninggal dunia? Oh iya, walaupun aku sudah meninggal dunia, kata Nabi, ya kalau aku masih hidup kan aku bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa tanya-tanya masalah. Kalau udah meninggal dunia, kata Nabi, ya gimana itu? Oh kalau udah meninggal dunia, kata Nabi, tu'radu alayya a'malukum. Jadi diperlihatkan oleh Allah amalan-amalan kita, ya Allah. Jadi amalan kita Bapak diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah makanya kita ada nih amalan yang kita lakukan ya dengan niat ingin menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan begitu, fa in wajadtu khairan, kalau aku dapetin itu amalan kalian bagus, hamidullah, aku muji kepada Allah. Oh senang Nabi senang Pak. Kayak kita nih dari rumah ya, tadi berangkat subuh berjamaah, ya Allah kita subuh berjamaah, bangun kita paksain tuh walaupun baru jam 4 bangun, dingin kita wuduin, males kita berangkatin ke masjid, kita berjamaah. Masya Allah, ini amal kita diperlihatkan oleh Allah ke baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi muji Allah, alhamdulillah, senang Nabi ya. Nah, makanya kita mudah-mudahan punya amalan yang bisa nyenengin baginda Nabi Muhammad. Bagaimana Pak kalau kita punya anak kerjanya nyenengin ya, gimana tuh Pak? Kita punya anak nih, anak kita kan banyak. Kadang-kadang ada satu di antara anak kita yang banyak, satu nyenengin banget sama kita. Setiap awal bulan gajian dia bawain sembako, ya nggak? Bagi duit, ya nggak? Kalau kita panggil cepet tanggap. Kalau kita sakit dibawa ke rumah sakit. Kira-kira kita punya anak kayak begitu seneng gak kira?
Ya Allah, senang ya, senang banget kita punya anak begitu ya. Ya Allah, Pak, Nabi Muhammad tuh senang banget ya kalau kita punya kerjaan-kerjaan yang sesuai dengan anjarannya, ngerjain sunnah-sunnahnya. Kayak kita nih, subuh kita perjuangin berjamaah dengan niat, satu niat, ingin menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, pengen nyenengin hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya Allah, itu gitu. Kayak kita punya anak ya, kalau anak kerjaannya nyenengin, bukan kita kan akan bangga, akan senang punya anak begitu. Nabi juga sama, kita ini kan anak buahnya Nabi, berarti umat itu anak buah. Kalau ada anak buah kita sebagai pimpinan karyawan ya, sebagai atasan, sebagai majikan, enak rasanya punya anak buah, punya nyenengin kerjaannya, semangat, cepet tanggap. Ya Allah, senang tuh atasan, senang tuh majikan, senang tuh bos ya. Kita kan pengen berharap kerjaan kita dinilai cakep sama bos, dapat perhatian dari bos, kita semangat, kita etos kerjanya semangat tinggi. Begitu juga kita dalam menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya kita itu Bapak-Bapak, di bulan Rabiul Awal ini ada satu kado ya yang istimewa yang kita niatin, hadiah buat menyenangkan Nabi besar Muhammad SAW. Dulu ada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Dia pernah nanya, ya Rasulullah, ya ini saya dalam hidup 24 jam sehari semalam, kira-kira berapa waktu ya saya pengen khusus bersolawat kepada engkau ya Allah. Jadi sampai nanya sama Nabi, dalam 24 jam ini ada waktu duduk sama Allah ibadah, tapi ibadah ini khusus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi orang-orang soleh begitu Pak ya, punya waktu gitu. Satu waktu ada bagiannya bersama Quran ya, satu waktu untuk sholat, satu waktu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada waktu gitu. Kata Nabi, ya terserah kamu dalam 24 jam ini berapa kayak kamu bagi. Udah saya bagi pokoknya 1/8 dah, 1/8 dah ya. Dari 24 jam ya Pak, 1/8 ya 3 jam berarti ya, 3 jam dah bersolat sama Nabi ya. Misalnya pagi 1 jam ya, sore 1 jam, malam 1 jam kata. Gitu, itu udah banyak waktu kata Nabi gitu sama kebaikan. Oh, tapi kata Nabi kalau kamu mau lebihin ya lebih bagus lagi, lebih bagus. Jadi kamu makin meningkat, banyakin sholawat kepadaku, wah itu lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Ya udah kalau begitu nggak 1/8 dah, 1/4. Oh, apalagi 1/4. Kalau gitu setengah lagi itu. Kalau begitu waktu-waktu saya pengen saya jadiin sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Oh, itu lebih cakep lagi. Kalau waktu-waktumu ingin kau jadikan sholawat kepada aku, idzan yufahammuk wa yughfar dzambuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau itu yang kamu lakukan, maka pasti urusan duniamu ya dicukupin oleh Allah. Urusan akhiratmu diampuni oleh Allah. Masya Allah Pak, kita ini punya ham ya Pak. Ham itu apa sih? Ham itu artinya keinginan. Punya ya masa orang hidup nggak punya keinginan ya? Kita punya keinginan nggak hidup ini? Punya keinginan di dunia ada, keinginan di akhirat ada nggak? Ada ya. Itu namanya ham. Kata Nabi, kalau kamu banyakin sholawat kepadaku, maka urusan duniamu akan dicukupin oleh Allah. Kayak kita kan pengen buat apa kita pengen ya punya mobil, kalau orang belum punya mobil, pengen punya rumah, kalau orang ngontrak mah ya nggak pengen ngontrak, pengen punya rumah, pengen punya ini, pengen utang lunas, pengen punya hajat ditunaikan sama Allah, pengen ya kagak susah urusan keuangan, pengen sehat, pengen anak-anak pada nurut, pengen anak-anak pada betah pesantren, pengen anak jadi kiai, pengen anak jadi sukses. Apa aja tuh kepengen-kepengenan kita tuh. Kalau itu kepengen-kepengenan kita pengen dibuktiin sama Allah, ternyata kata Nabi, idzan yukfahammuk. Kalau kamu banyak sholawat kepada aku, pasti Allah cukupin keinginan-keinginan kamu. Artinya Allah bayarin, Allah tunaikan. Itulah faedah sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Pak,
ntar kita di akhirat kan bingung juga kita, takut juga kita di akhirat. Ya Allah, takut neraka, ya Allah, takut hisab, takut ditimbang terpamannya, takut azab kubur, banyak ketakutan. Kata Nabi, wa yughfa ya dzambuk, Allah ampunin dosa-dosa kamu. Orang kalau diampunin dosa berarti nggak nemuin tuh masa-masa kritis, masa-masa darurat di kuburan, di padang mahsyar, di siratal mustaqim, di neraka. Dia nggak temuin. Kenapa? Karena wa yughfar dzambuk, dosa-dosanya udah diampuni oleh Allah. Kan yang mentakan kita takut karena kita ngaku punya dosa, bener nggak? Iya, kita punya dosa, jadi kita takut ngadepin akhirat. Ketika kita ada waktu spesial untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka solawat itu tidak khusus kita sukses dunia, tapi menjadi sebab besok di akhirat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu Pak ya, kalau bisa jadiin waktu-waktu kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, Pak, Nabi Muhammad kasih gambaran sholawat itu. Ya Allah, siapa yang sholat sama aku sekali aja, sekali ini, itu Allah balas 10 kali. Ya Allah, sholawat kita tadi kita baca berapa kali tuh? Banyak tuh tadi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, itu sekali. Allah balas 10 kali. Kalau Allah udah balas 10 kali, kata Imam Al-Haddad nih, pengarang kitab Nasidiniyah, kita sholawat jangankan Allah 10, sekali aja itu buat kebutuhan dunia akhirat cukup. Buat kebutuhan dunia akhirat cukup soal kita. Apalagi Allah bahasnya bukan sekali, 10 kali. Masya Allah. Ini menunjukkanlah betapa agungnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya gitu ya, keagungan bersolawat. Jadi ada waktu ya Pak, waktu spesial untuk kita menjaga hubungan kuwatul irtibat, hubungan yang kuat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, yaitu bersolawat. Udah dah, sekarang gini Pak, ini belum maulid, coba dah bikin waktu 15 menit atau 10 menit, puter tasbih itu yang 100, hatamin 100 dah, baca solawat sama Nabi Muhammad. Sholat apa Pak? Ya udah, sholat apa aja, sholat itu banyak, betul nggak? Bentuk sholat itu banyak bentuk sholawat, termasuk sholawat yang paling minimalis. Ya, orang sekarang lagi demen minimalis ya. Ada sholawat minimalis namanya sholawat Jibril. Sholawat Jibril. Bagaimana tuh sholawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, gitu doang. Bisa nggak? Sallallahu ala Muhammad gitu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Emang kalau bisa tuh beli tasbih yang kecil tuh, tasbih kecil yang cetek gitu. Jadi kan kalau pakai tasbih mah kita malu kali gondol-gondol tasbih ya. Di mobil gondol tasbih, di pasar udah kayak ajengan, kita malu ya. Kayak kira gitu ya, udah kayak ajengan aja. Belum siap gitu ya kalau lagi dibully dikatain ya enggak. Ya udah, ada tasbih yang kecil yang betul ketahuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu bisa tuh dapat 10.000 sehari. 1.000 dah, jangan semoga dah. 1.000 bisa dapat 1.000. Bisa dapat tuh sallallahu alaihi Muhammad. Dari sini jalan ke pasar, misalnya ke pasar sallallahu alaihi Muhammad. Sampai. Atau di motor ya, motor kan pakai motor gas tuh, ada kelingking nganggur. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa itu, ya. Di rumah sallallahu, di masjid, di jalan, di kantor, di mana aja bisa kita gunakan waktu untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu gitu. Orang-orang soleh kalau kita dengar baca selawatnya, ya Allah, banyak ya. Al-Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir itu setiap hari sholat nggak kurang 24.000 ya Allah. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita ada waktu untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat. Wah, dulu kita di Kampung Rawa tuh ada namanya solawat nariyah ya. Cakep itu sholawat nariyah ya, sholawat agung tuh, makanya disebut nariyah. Apa sih nariyah? Nar tuh api. Kalau api bukan, api kan gampang ngabisin sesuatu ya. Api tuh kalau udah ngabisin kampung, kebakaran habis ya itu.
Urusan-urusan kita yang bikin mumet kita nih, hajar aja sama naria, pengen punya ini, pengen. Oh, sholawat cakep itu, sholawat naria. Coba kita baca bareng-bareng. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasghal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Itu namanya sholat apa? Sholat nari ya. Ini kita kalau bisa punya waktu ya, masih kita nih Nur Hidayah bulanan nih Pak, enaknya ya bikin acara khusus kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpulin dah donasi ya, patungan beli batu dah, batu yang kecil-kecil aja, jangan gede-gede, batu yang kecil aja nih, batu kayak kacang hijau gitu. Cari tuh 4.444 ya. Kita ngumpul di sini masjid. Kapan kita sepakatin waktunya apa? Malam habis sembahyang Isya gitu malamnya. Apakah pagi habis sembahyang subuh, terserah ya. Enak malam Jumat, malam Jumat. Mulai dari jam 8 atau jam 9 habis kelar yasinan, sembahyang Isya, istirahat, pulang, ntar jam 8 atau jam 9 balik lagi. Kita adain waktu sebulan sekali malam Jumat dalam waktu 1,5 jam bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Biar urusan kita nih, dunia kita, akhirat kita digampangin oleh Allah berkat solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, coba nanti kita omongin ya. Ada waktu kita ngaji seminggu. Ini udah 2 kali ngaji, udah cakep ngaji ya. Sekarang yang belum waktu kita acara bulanan nih. Acara bulanan apa? Subuh gabungan ceramah, udah ada ceramah lagi. Kapan nih kita untuk ada waktu bulanan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kita ngumpul. Nah, harian tetap berjalan harian mah. Namanya sholat pribadi, sholat pribadi di rumah, di kantor, di jalan, di pasar, dimanapun kegiatan aktivitas kita. Jangan pernah lepas hubungan sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Sebab kita nggak bisa masuk surga nih Pak, nggak bisa masuk surga tanpa jasa. Tanpa jasa, tanpa jalan, tanpa aturan yang mengikat hubungan hati kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya minimal dah, kalau kita orang nggak mampu, minimal kita sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada waktu. Dan kalau bisa semua ibadah kita ini emang yang enak kita daftarin semua ibadah kita nih. Ya Rabb, kalau ini ibadah saya diterima ya Allah, saya pengen masukkan ini ya semua kegiatan ibadah saya di dalam daftar pembukuan Nabi Muhammad. Wah, amal ibadahnya mau diserahin semua sama Nabi Muhammad. Cakep banget tuh orang. Kita kan biasanya kalau mau menghadiahkan ibadah yang populer cuman yasinan doang tuh biasanya. Orang kalau ada yang meninggal dunia baru tuh baca yasin, baca zikir, baca sholawat, dijadikan wahbah doa buat Nabi Muhammad. Allahumma ja'al wa ausil ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, jadikanlah ya dan terimalah apa yang saya baca daripada Quran azim. Wa ma halalnahu min la ilah, yang saya tahlil tadi ucapan la ilallah. Wa masabbahna, apa yang saya baca tasbih tadi subhanallah bihamdi subhanallah. Wa mastaghfarna, dan saya telah membacakan istighfar tadi sama-sama ya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wa masallaina, dan apa yang saya sudah bersolawat di tempat ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu. Allahumma ja'al hadiyatan minna, ya Allah jadiin ini semua hadiah. Kita mau jadiin hadiah buat siapa nih? Hadiah. Allahumma ja'al hadiyatan minna, hadiah dari kami, wasilah yang sampai kemana sampainya? Ila ruhi sayyidina rasulillah, kehadirat baginda Nabi Muhammad. Biasa gitu ya, ya kan?
Itu kadang-kadang kalau doa tahlil itu kadang kagak baca juga, kadang-kadang nggak paham orang, nggak dibaca itu. Padahal itu kita baca Yasin di tempat kematian, baca zikir, baca tasbih, baca tahlil, baca sholat, itu semua kumpulan amal kebaikan. Kita mau jadiin Allahumma jalhu hadiyatan minna wasilah. Kita pengen jadiin hadiah yang kita mau sampaikan ke baginda Nabi Muhammad. Wah, seperti itu. Bukan hanya tahlilan, sebenarnya semua ibadah bagus semua kita berikan kepada Nabi Muhammad. Lantar kita nggak dapat apa-apa dong kalau cuma nyebut Nabi Muhammad. Ada orang pahami sempit, kadang-kadang begitu mikirnya. Ntar kalau cuma nyebut Nabi Muhammad kita dapat apa? Ya, kalau kita udah memberikan kado buat Nabi Muhammad, masa iya Nabi Muhammad nggak perhatian buat kondisi kita? Pastilah, pasti. Tadi kata Nabi kepada Sayyidina, ya siapa tadi, ya sahabat Ubay bin Ka'ab, kalau kamu jadikan semua ibadahmu dijadikan sholawat hadiah kepadaku, urusan duniamu Allah cukupin, urusan akhiratmu diampuni dosa. Artinya kamu bakal jadi sukses dunia dan akhirat gitu. Kenapa? Karena semua ya amal kebaikanmu kamu telah serahkan kepada manusia yang tahu membalas jasa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lagian juga kita Bapak bayar jasa Nabi Muhammad ya nggak cukup dengan begitu ya. Jasa Nabi Muhammad besar banget. Sampai Imamul Haddad nih mengatakan, seandainya kamu mau balas jasa Nabi Muhammad dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, jalan kaki kamu tempuh dari tempat lahirmu, dari tempat tinggalmu menuju kota suci Madinah, jalan kaki. Ngapain? Membalas Nabi dengan kebaikan, minimal mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Maka belum tentu kebayar, belum bisa kebayar. Kenapa? Begitu agungnya jasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu kita harus punya waktu ya, punya waktu untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bapak-bapak kalau bisa baca sholawat kita itu yang sempurna. Kenapa? Fa inna sholatakum ya tu'radu alayya ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya sholawat kalian itu dikirim sama saya. Ya Allah, sholawat kita Pak dikirim oleh Allah lewat perantara malaikat di hadapan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Makanya kalau bisa sholawatnya yang cakep. Bagaimana tuh sholawat cakep? Satu, kalau baca sholawat siapin wudhu yang bersih, wudhu yang sempurna. Terus dalam kondisi bersih, badan kita wangi, habis mandi seger ya, nggak bau badan, nggak bau mulut, nggak bau keringat, bersih. Itu namanya sempurna adabnya. Pakai minyak wangi, kalau punya beli minyak wangi biar dalam suasana ruangan kita wangi. Beli pengharum ruangan, semprot biar harum, thayyibu majazikam, harumkan gitu ya, wangi gitu, harum, gitu ya sebenarnya. Terus bersolawatlah kepada Nabi dengan penuh rasa cinta ya, jangan malas gitu, jangan tampilkan keadaan kita ketika bersolawat bete, males, nggak semangat. Itu ntar kelihatan juga sama Nabi. Buktiin kalau kita ini cinta sama Nabi, solawatnya solawat yang cakep, bacanya yang tertib. Jadi baca solawatnya yang pelan-pelan itu, pelan-pelan, jangan Allahumma sholli sholatan kamilah lempar, Allahumma sholli sholatan kamilah. Orang hatta bacanya main lempar aja. Yang sempurna, yang seutuhnya, penuh rasa cinta, kangenin hati-hati, tumbuhkan kekakenan kita, kerinduan kita sama Nabi. Itu tuh meraih kesempurnaan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita bisa mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Rezeki bukan cuma sehat, rezeki bukan cuma uang, ya Pak. Rizki yang besar apa?
dalam hidup ini kita setia menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang menjadi pengikut setia secara sempurna teruntuk Nabi Muhammad SAW, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itulah jalan kita meraih yuhibbukumullah, katanya Allah bakal cinta kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, Allah bakal ampuni, bakal sayang kepada kalian sepanjang kalian mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mudah-mudahan amal kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.